Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini ada kiriman barang inverterless ya, mesin inverterless mereknya Cardwell IGBT MMA ya, 160. Seperti ini ARC 160 GE. Ini sudah IGBT. Kita pakai teknologi IGBT ya, seperti mesin las Rhino 120 dan kawan-kawannya. Kerusakan dari mesin las Cardwell ini kayaknya nggak normal ya, ketika untuk ngelas tuh nggak normal, kayaknya api kecil atau outputnya tidak keluar. Nanti kita cek bareng-bareng ya. Kita bongkar dulu ini kiriman dari beliau yang ada di Sampangan, Madura ya, jadi Madura. Ini posisi sudah dilepas, saya buka dari paket, dari sananya sudah terlepas seperti ini tanpa skrup ya. Ini udah bisa dilepas tanpa skrup. Nanti langsung aja kita bongkar ya, dalemannya seperti apa. Saya penasaran. Ternyata sudah dibongkar temen ini. Nah, ini ternyata sudah lihat. Nah, sudah dibongkar IGBT-nya ternyata. Ini ternyata sudah pernah dicoba dicopot IGBT-nya, lur. Nggak tahu apa sudah pernah coba diganti terus nggak berhasil atau gimana. Pokoknya mesin lasnya itu kayaknya awalnya itu rusaknya nggak bisa ngelas ya. Ini GBT-nya sudah dilepas, langsung aja kita bongkar nih untuk casingnya. Saya penasaran rusakannya di mana, apa di BBM-nya atau di drivernya. Oke, lanjut. Oke lor, seperti ini dalemannya mesin las Cardwell 160 ya, mirip-mirip seperti Rhino ya. Malah hampir mirip ya. Mirip-mirip seperti merek Rhino 120. Cuma beda di penempatan IGBT-nya aja mungkin. Kalau Rhino kan ya hampir sama sih lur, bener-bener hampir sama. Rhino tuh juga berseberangan seperti ini ya bentuk IGBT-nya. Ini tempat IGBT berseberangan, yang satu di sini, satu di sini, yang ada termistor atau sensor suhunya. Mirip-mirip lah, cuma beda packaging aja, beda versi sedikit di badging-nya seperti ini. Tapi sekilas hampir sama, kembar ya, kayak mirip dengan Rhino 120 MMA IGBT. Cuma di sini dia sudah ada digitalnya, ada digitalnya untuk display arusnya. Dan ternyata PWM sudah pernah dicoba dibongkar. Nih saya perlihatkan ya, ini saya nggak tipu-tipu ya, no hoax ya. Saya nggak buat-buat, ini tadi saya bongkar, posisi IGBT tadi sudah terlepas dan ternyata modul PWM-nya, PCB sisir ini, PWM-nya ini sudah dicoba dicopot ya. Untung saja jalurnya nggak ada yang ngelupas. Ini cuma bengkok sedikit bagian pinnya, bagian pin female-nya agak bengkok ya. Ini 4688 untuk MOSFET-nya ada sedikit kayak terbakar sini, apa ini? Apa kena solder atau gimana? Yang jelas ini tadi saya tutup casingnya, saya buka, BBM-nya sudah posisi terlepas seperti ini. Saya nggak tahu sebelumnya apakah sudah pernah diganti atau gimana. Yang penting nanti kita coba cek aja lah. Kayaknya yang bermasalah juga di BBM-nya. IGBT-nya mungkin jebol ya. Ini yang digunakan IC BBM-nya itu C3846 ya. Ya, C3846 kalau nggak salah. Coba saya korek-korek dulu. C3846 yang kakinya banyak. Biasanya sering digunakan mesin las Dolphin seperti itu ya. Palangan era hijau. Saya baca dulu. Bukan ding lur, tapi packagingnya kayak UC386 ya. Tapi ternyata setelah saya baca, ini SG3525 lur, saya tertipu. Ya, yang digunakan ternyata dia SG3525 atau KA3525. Ini tulisan di sini SG3525, tapi versi SMD-nya yang lebar tuh, nggak yang kecil, nggak yang versi berapa mili itu yang kecil. Ini lebar, lebih lebar dia packagingnya, lebih kotak ya. Kalau yang biasanya kan persegi panjang itu KA3525 atau SG3525 yang SMD. Saya terkecoh, saya kira ini
yang digunakan itu UC346 yang kakinya banyak itu ya. Tapi ternyata di sini SG3525 saya hitung coba pinnya ya. 1 2 3 4 5 1 2 3. Oh iya 8 kali 2 16 bener ya teman ya. Ada 16 kaki atau 16 pin dari SMD IC-nya ini. Itu bener dia digunakan SG3525 tapi versi beda. Versi satunya yang beda seperti SG3525 yang persegi panjang itu ya. Ini coba saya cari datasheetnya, saya tunjukkan berapa mili ini ukurannya. Oke, berarti nanti order dulu ya. Untuk IC-nya ini saya belum punya, stoknya habis yang versi packagingnya seperti ini. Oke, kita bongkar dulu sekaligus ngecek-ngecek ya. Dan saya perlihatkan di bagian ini, bagian jalur BBM-nya yang udah dilepas itu ternyata seperti ini teman. Ini bekas apa ini? Bekas solder sepertinya. Banyak jalur yang mengelupas ternyata lur. Ya walaupun nggak banyak tapi ya lumayan ini jalur yang mengelupas lur. Kelihatan ini ada yang masih ada padnya, ada yang udah hilang. Dan kita coba dibalik. Tuh ya, di sebelah sini masih oke, masih mulus ya. Tapi yang dibalik sana tadi di belakang itu pada mengelupas. Bagian sini aman ya, cuma ini LED-nya mungkin mati nih ya. Nanti sekaligus ganti LED indikator. Ini bukan LED indikator ya, bukan hanya LED indikator tapi ini LED untuk pembatas tegangan di bagian driver output GDT. Jadi output GDT saya arahkan di sini. Ada dioda di sini ya, dioda 4148, dan ini LED-nya ini sebagai pembatas tegangan untuk suplai ke gate-nya IGBT ya. Tegangan gate IGBT itu dibatasi oleh LED ini, LED indikator ini warna hijau. Jadi LED hijau di sini bukan hanya sebagai indikator tapi sebagai pembatas tegangan atau pengganti dioda sender ya. Itu pembatas tegangan di 2 volt, 2 sampai 3 voltan ya. Biasanya 2,7an ya. Atau 2,4 lah. Seringnya dulu sama seperti ini ada LED-nya, mereknya apa saya lupa. Ada LED-nya seperti ini persis. Oke, nanti kita lanjut lur. Nah, ini agak masalah ini jalurnya BBM ini tadi ya. Oke lah, nggak apa, bismillah, kita coba. Ini mengelupas teman, lihat. Saya perlihatkan dulu biar kelihatan di kamera ini. Oke lur, di sini sudah saya lakukan penggantian IC ya. Yang sebelumnya ini IC-nya yang sudah saya katakan sebelumnya. BBM-nya KA3525 seperti ini. Nah, ini KA3525 yang versi besar ya, bodinya besar, dan ini op-amp-nya LM358 juga sudah saya ganti. Ini teman ya. Ini LM358 letak di sini teman, sebagai op-amp feedback ya dari kontrol arus bagian Ersan. Ini tadi alhamdulillah ternyata ada padnya atau ada jalur untuk IC kecil. Jadi tadi kan IC-nya besar ya teman ya. Tadi kan IC-nya besar banget ya. Tadi IC ini besar banget, terus ini sudah saya ganti pakai IC yang kecil, SMD yang KA3525 versi standar. Ternyata alhamdulillah setelah IC yang ini tadi yang besar saya lepas, itu di PCB-nya itu ada tempat atau ada pad layout PCB yang untuk IC kecil. Jadi alhamdulillah ini ada sambungannya teman. Jadi kan yang IC besar di sini di atas ini bekasnya. Dan ini ternyata ada padnya, ada tempatnya, jalurnya untuk IC kecil. Jadi tinggal pasang, alhamdulillah sudah oke. Dua ini adalah MOSFET driver teman, power MOSFET ya. Ini MOSFET yang dijadikan dalam bentuk IC seperti ini. Dia adalah MOSFET N channel dan P channel yang jadi satu. Biasanya yang dipakai di Lakoni atau mesin las yang versi MOSFET itu kan IRF Z24N untuk N channel dan IRF 9Z24N untuk P channel. Untuk versi IGBT dia udah packaging SMD seperti ini. Jadi satu komponen ini atau satu 4688 ini ya. Ini namanya 4688 serinya.
atau 4608, beda-beda ya. Biasanya sering digunakan itu 4688. Itu dia terdiri dari N dan P channel MOSFET. Jadi dalamnya sini ada 2 MOSFET yang sudah dipasang secara totem pole teman ya. Jadi outputnya itu di drainnya ini nomor 5 sampai nomor 8 ini adalah output drainnya dari kedua MOSFET yang N channel maupun yang P channel. Jadi nomor 5 sampai 8 ini di jumper jadi output A maupun output B, AB atau BA sama aja lah. Jadi yang nomor 5 sampai 8 di jumper satu ini juga sama sebelahnya. Ini ketutup kayak bekas solderan, nanti saya bersihkan nantilah. Semoga aja ini masih normal ya. Kita coba cek dulu aja lah teman. Duh, jalure kena ore iki. Kok ngene cacah dikapake iki. Semoga masih normal. Kita coba cek aja teman ya. Antara pin drain dan pin source-nya apakah ada short. Semoga ya normal-normal saja. Oke, kita cek ini pin drain-nya. Ada dioda ya. Cek nyambung enggak? Oke, nyambung. Kita cek dengan pin gate. Pin gate enggak ada. Ini pin source enggak ada. Ini pin source. Bentar saya lupa pin source-nya yang mana. Ini kalau nggak salah pin source-nya itu kaki nomor 3 ya. Kalau nggak salah, saya buka datasheet dulu lah biar nggak salah. Nanti kalau salah ya repot kan. Saya buka datasheet dulu ya lor. Nah ini datasheetnya 4688 ya, NCE 4688. Ini dari NCE Power. Oke, ini datasheetnya 4688. Ya, yang tadi nomor 5 sampai nomor 8 itu kaki drain semua ya, baik itu D1 maupun D2. Nah, ini. Jadi yang ini N channel. N channel itu yang kodenya 2 dan P channel kodenya 1. Jadi yang kodenya 1 itu P channel, ini drainnya P channel, dan ini yang D2 itu drainnya N channel. S1, nah ini bener ya, kaki nomor 3. Kaki nomor 3 itu source-nya. Source dari kaki MOSFET P channel. Ini gate-nya. Nomor 4 tuh gate-nya P channel. Nomor 2 itu gate-nya N channel, dan nomor 1 adalah source-nya N channel. Kita cek lagi, kita balik coba ya probe hitamnya di kaki drain. Kita pastikan MOSFET-nya ini normal semua. Oke, coba kita pindah. Ini source ya, source-nya dari N channel. Nah seperti ini, probe hitam di drain, probe merah di source. Ada nilai, coba kita balik. Oke, normal, nggak ada masalah. Sekarang gate-nya N channel di kaki nomor 2 nggak terhubung ya harusnya ya. Ada, tapi ada nilai, tapi nggak sampai 500 ya, di atas 1000. Normal. Kaki nomor 3 adalah source-nya P channel. Oke, normal. Ketika dibalik ada nilai. Ada nilai ya, seperti tadi, seperti yang N channel tadi. Ini yang drain dengan gate ya, gate-nya P channel. Oke, kita balik. Ya, ada nilai sama 2000-an seperti yang gate-nya N channel tadi. Sebelah sini kita cek juga lur. Oke, ini N channel, gate source-nya N channel ada. Ini gate-nya N channel. Nomor 3 source-nya P channel. Ada nilai 500. Ini gate-nya P channel ada 2000-an. Normal teman-teman, alhamdulillah. Untuk power driver MOSFET-nya ini 4688, keduanya masih oke lah karena dicek nggak ada yang short. Tinggal nanti pasang ya. Ini tadi solderan, ada yang solderan kendor di kaki komponennya, terutama resistor tadi juga sudah saya tambahkan timah ya biar lebih kuat. Tinggal pasang modul PWM nanti ke PCB utama.
Ini nanti kita cek dulu lah untuk tegangannya sebelum pasang BBM biar lebih yakin tegangan PSU nya normal dulu gitu teman-teman. Oke lur, di sini BBM sudah terpasang di PC utama dan ternyata ini tadi setelah dicek-cek IC 468 IC driver MOSFET-nya 4688 rusak teman ya. Ini ada rusak satu, ada dua ya, yang satu rusak nih. Tadi short ini menyebabkan tegangan 24 voltnya short atau konslet ya ternyata. Dan nggak keluar tegangan PWM. Sekarang sudah saya ganti ini, saya ganti pakai MOSFET biasa, ini dua MOSFET ya, dual MOSFET. N channelnya pakai IRF 540 dan P channelnya pakai IRF 9540. Ini saya sering pakai ini dan awet-awet aja, aman karena sama ya, yang penting N dan P channel. Ini malah lebih tinggi spesifikasi daripada IRF Z24N dan IRF 9Z24N. Di sini ada dua transistor saya ganti, dua transistor yang saya ganti itu transistor driver ya. Dia sebelum masuk ke kaki gate-nya MOSFET tadi, MOSFET drivernya yang 488 yang sekarang udah saya ganti pakai MOSFET IRF 540 dan IRF 940. Ini transistornya juga ikut kebakar karena sebelumnya itu ininya juga rusak ya, karena ini rusak ya, 4688 nya rusak menyebabkan transistor drivernya di sini Y1 dan Y2, NPN dan PNP ikutan jebol. Itu saya ganti. Untuk Y1 nya yang paling atas itu kolektornya dia dapat 12 volt, emitornya output, dan basisnya dia dapat input dari BWM IC KA3525. Karena kolektornya dapat positif maka dia N channel, NPN ya maksud saya. Pakai ini saya ganti pakai C1815 NPN dan PNP nya dapat emitter juga ada outputnya temen ya. Untuk PNP nya saya gunakan A1015, ini sudah saya ganti. Jadi yang driver MOSFET yang satu tuh masih terpasang, yang satu rusak tadi ya. Jadi yang rusak cuma satu untuk driver MOSFET nya. Yang saya ganti cuma satu karena yang satu masih oke ya, masih normal. Sekarang kita coba nyalakan dulu teman. Ini sudah saya nyalakan, sudah saya pasangkan kabel inputnya. Ini saya jumper pakai lampu lamp 100 watt untuk mencegah adanya kerusakan atau short circuit ketika masih ada masalah di power supply-nya. Ini saya nyalakan. Oke. Lampu bulam nyala terang langsung redup menandakan nggak ada masalah. Dan lampu bulamnya juga nggak nyala terang, berarti tidak ada masalah ya, nggak ada beban yang terbebani, nggak ada beban yang berat di power supply-nya. Ini untuk BBM sudah normal teman, alhamdulillah ya, tadi sudah oke. Sudah saya cek tadi. Untuk frekuensi 28 kHz ya, frekuensi 28 kHz dengan duty cycle 51%. Tegangan VRMS atau tegangan rata-rata di outputnya drain, ini output drain ya. Output drain, nah ini output drainnya MOSFET tadi yang dapat ke jalur ini trafo GDT, yang kabel merah sama kabel hitam ini ke trafo GDT ini. Hati-hati jangan pegang sembarangan ketika nyala ya, bisa nyetrum, frekuensi tinggi soalnya. Kabel merah dan kabel hitam ini dapat outputnya drain ini, drainnya 4688 dan yang itu sudah saya ganti pakai MOSFET biasa. Jadi outputnya drain itu masuk ke trafo GDT sini teman-teman. Ini trafo GDT itu selanjutnya masuk ke bagian driver IGBT, ke jalur gate-nya IGBT teman. Aku melempung ya. Oke, di sana lampu LED sudah menyala menandakan jalur output GDT sudah ada tegangan gitu ya. Indikatornya itu nggak cuma sebagai indikator nyala saja, tapi itu sebagai pembatas tegangan yang masuk ke jalur gate-nya IGBT. Jadi ketika lampu LED-nya mati berarti harus diganti yang warna sama, warna hijau ya. Dan ketika diganti baru masih mati lampunya, berarti bagian output trafo GDT atau di bagian PM sini masih belum normal. Nah, lampu karena PWM itu bekerja, entah itu frekuensi normal, frekuensi PWM normal, tegangan normal, dan di jalur gate-nya itu semua nggak ada masalah, itu ditandai dengan lampu LED di sini. Untuk ini merek tertentu ya, merek tertentu ada LED-nya, tapi beberapa merek nggak ada LED-nya. Itu cuma merek tertentu aja yang ada LED indikator seperti itu untuk menandakan bagian output trafo driver GDT-nya normal gitu.
Itu udah nyala, berarti tegangan sudah normal. Nanti kita cek pakai tester analog ya. Ini kita cek dulu untuk tegangan suplainya berapa volt. Kita cek dulu untuk 25 volt ya. Di 25 volt di sini ya, elko ini positifnya. Oke, 25 volt normal, 24 25 normal. 12 volt di ini 7812. 12 volt ada stabil. Yang bawah ini ya, yang ini itu 7805. Nih, ini 7805 yang ini ya. Itu untuk suplai tegangan ke display depan ini. Display udah nyala. Display sudah bisa main ya. Oke, sudah normal. Ini 5 volt outputnya. Kita cek di kaki nomor 3 nya. 5 volt ada ya, nah stabil. Karena kita ke sini soket potensio, kita cek kabel warna merah ini 5 volt ada. Kabel warna hitam ini mengikuti jalur output potensio. Saya putar potensionya naik ya sampai 5 volt, kita putar lagi sampai minimal 0,7, ini naik full 5 volt. Jadi di sini ketika tegangannya naik, maka diikuti display yang ikut naik juga. Ini saya ya lihat ya, displaynya lihat di sini dengan yang di tegangannya itu referensinya dari tegangan output yang ada di potensio. Ketika 2,2 volt dia 70 ampere, naik terus ke 161 ampere atau 160 ampere, dia tegangan referensinya 5 volt. Berarti di sini tegangan referensi 5 volt 0 sampai 5 volt ini diambilkan dari outputnya potensio ini. Potensio ini kan dia yang ikuti potensio ya. Itu tegangannya naik diikuti dengan display ampere yang ikut naik juga. Jadi seperti itu pengecekan tegangannya teman. Potensio masih aman dan display juga sudah aman, nggak ada masalah. Kita cek PWM nya di sini teman. Nih, ini kan saya jumper ya, yang di jalur trafo GDT. Kita cek tegangannya. Nih normal 13 volt aman ya. Satunya output B aman juga. Frekuensi lah, kita coba frekuensi. Oke, terbaca 28 kHz 28,47 ya, sama ya 28,47 ya, 28,47 kHz sudah aman stabil. Sekarang kita cek untuk bagian sini, bagian gate-nya IGBT menggunakan avometer analog untuk ngetes tegangannya dulu teman ya. Kita cek dulu pakai analog biar lebih sensitif dia. Kita coba tancapkan probe di kaki gate-nya, ini di R10 ohm ya, dan kaki emitor. Oke, terbaca tegangan ya kaki gate dan kaki emitor ya, karena IGBT kan kaki pertama itu sama seperti MOSFET, kakinya gate. Nomor 2 atau kaki tengah itu kolektor ya. Kalau MOSFET kan drain kaki tengahnya, kalau IGBT kaki tengahnya kolektor. Dan kaki nomor 3 atau kaki paling pojok kanan itu adalah emitor. Kalau di MOSFET itu source ya, tapi kalau di IGBT ini namanya emitor. Jadi semi transistor, semi MOSFET ya. Terbaca 14,5 volt yang satunya. Yang high setnya kita cek. Tadi low set, ini high setnya kita cek ya. Oke, sama 14,5 volt. 14 lebih sedikit ya, 14,5 volt ya. Aman, nggak goyang-goyang, nggak naik turun ya. Ini sudah siap untuk dipasang IGBT. Dan mungkin bagi teman-teman yang mungkin LED-nya ini belum nyala, jika menemui mesin las yang menggunakan LED indikator seperti ini, itu LED-nya jangan dicabut ya. LED-nya ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya juga. LED di sini warna hijau, ini juga harus ketika mati LED-nya itu juga harus diganti dengan LED yang warna hijau juga. Jangan diganti merah, jangan diganti kuning, jangan diganti biru, dan jangan diganti putih. Nanti tegangan referensi yang masuk ke kaki gate-nya beda ya. Jadi LED di sini nggak cuma sebagai indikator nyala saja, tapi juga sebagai
sebagai pembatas arus, pembatas tegangan maksudnya, dan tegangan referensi. Jadi ini fungsinya kayak zener ya, tapi zenernya berbentuk LED gitu ya. Ini fungsinya seperti zener yang di mesin-mesin las lain pakainya zener, tapi di sini pakainya LED sebagai referensi tegangan yang masuk ke kaki gate-nya IGBT biar sama dengan tegangannya LED gitu teman. Jadi kalau LED-nya mati jangan diganti dengan warna lain, harus diganti dengan warna hijau juga. Jadi ketika LED diganti baru belum nyala berarti masih ada masalah. Mungkin di sini ada 4148 atau dioda silikon yang masih bermasalah, atau ini biasanya seringnya elko tuh elkonya kering, atau resistornya 10 ohm itu putus. So ada dua resistor 20 ohm dan 10 ohm. Biasanya yang putus 20 ohmnya atau nilainya melar itu coba diganti aja lah pokoknya pastikan bagian driver IGBT atau outputnya trafo GDT itu normal dulu, baru dipasang IGBT yang baru, seperti itu teman. Jadi jangan asal pasang IGBT baru nggak dicek apa-apa, nggak dipastikan dulu normal atau enggak tegangan gate-nya, nggak dipastikan dulu frekuensi dan tegangan PWM normal, langsung dipasang IGBT baru dipakai 5 menit atau 10 menit IGBT jebol lagi dan mesin las rusak lagi. Itu biasanya kelakuan orang yang tak bertanggung jawab biasanya. Langsung ganti IGBT baru, tukang servisnya katanya IGBT rusak, langsung ganti baru, nggak ngecek apa-apa, langsung ganti jebol lagi dan habis rugi banyak kan, karena harga IGBT kan nggak murah, cukup mahal ya, satunya sampai 40.000 50.000 satu bijinya kan. Lumayan kalau rusak-rusak kan ya regone ya larang kan lur, sok rugi kan sesuai. Jadi perlu dilakukan pengecekan ulang di bagian sekitar IGBT, terutama di jalur gate-nya IGBT. Jangan sampai ada jalur yang mengelupas, ataupun dipastikan dulu kalau nggak punya osiloskop bisa pakai analog atau pakai tester digital bisa. Yang penting tadi sudah saya katakan ya, kalau saya jelaskan kalau pakai analog tuh tegangan gate-nya IGBT terhadap emitter tuh sekitar 10 volt sampai 15 volt. Mentok di 18 tapi nggak sampai biasanya. Jarang, kalau seringnya itu 15 volt atau 12 volt itu seringnya. Dan tegangan di driver itu macam-macam, ada yang kalau mesin las Rino 120 itu ada yang 8 volt, ada 9 volt. Tapi yang tadi kan tegangan referensinya, tegangan referensi di source-nya MOSFET driver ya, itu kan source-nya dia dapat 25 volt, makanya tegangannya setengah dari tegangan inputnya. Tapi jika source-nya MOSFET driver itu diambilkan dari tegangan 15 volt, maka juga setengahnya sekitar 8 volt. Seperti itu teman, untuk penjelasan tegangan-tegangannya ada di mesin las yang kadang-kadang sering salah kaprah teman. Jadi ketika tegangan inputnya itu 25 volt ke driver MOSFET ya, entah itu yang pakai 4688 ataupun yang pakai MOSFET biasa seperti ini, itu jika pin source-nya yang P channel dapat 20 volt atau 24 volt, itu pasti untuk output drain-nya atau output MOSFET-nya di kaki drain itu diukur sekitar 13 sampai 14 volt atau sampai 15. Tapi jika source-nya dapat 15 volt, inputnya 15 volt dari IC 7815, itu output drain-nya sekitar 8 voltan atau sampai 9,2 volt ya, itu normal segitu. Frekuensinya macam-macam, pokoknya di bawah 60 kHz ya. Seringnya di bawah 50 ya, di bawah 50 kHz. Kalau mesin las Cartwheeling tadi terbaca 28,47 kHz dengan duty cycle-nya 51,8%. Kalau mesin las Rino biasanya 40 kHz atau 45 kHz. Kalau mesin las Daiden 39 sampai 40. Kalau mesin las yang lain kayak NLG Blue Dolphin itu sekitar 41 kalau nggak salah. Pokoknya kalau mesin las pakai IGBT itu rentang frekuensi PWM-nya di bawah 50 kHz atau di bawah 60 kHz dan di atas 20 kHz, seperti itu. Oke, nanti tinggal pasang IGBT baru dan nanti kita tes ya tegangan outputnya seperti apa. Mantap. Aku lama ya udah sempet pusing ya sama mesin las ini, karena udah ganti apa-apa hasilnya tetap sama aja. Dan ini saya kirim apa adanya lur, udah daripada saya rugi waktu dan rugi tenaga. Ini mesin lasnya udah bisa normal tapi apinya masih terlalu besar sepertinya ya.
karena ini bekas garapan orang lain yang gagal servis atau malpraktek ya. Saya klarifikasi lagi, ini bekas garapan orang lain atau garapan bengkel lain yang belum berpengalaman, terus semuanya dicopotin, diganti semuanya, dan diganti itu enggak seperti semula lagi, tapi diganti dengan komponen yang berbeda dan nilai yang berbeda. Alhasil semuanya bubrah lur di sini. Banyak sekali komponennya rusak di sini. Ini masih bisa untuk ngelas, sudah bisa untuk ngelas, tapi apinya terlalu besar teman. Sampai listrik di kos ngejeklek-jeklek terus ketika nyoba ini ya. Penggantian nasi PWM SG3525 SMD dan LM358 SMD. Ini TR banyak yang saya ganti karena banyak rusak. S8050 saya ganti pakai dip, versi dip seperti ini, C815, aslinya Y1 atau S850 NPN ya. Ini untuk MOSFET N dan P channel saya ganti, aslinya 4688 atau 4606 ya. Itu yang satu rusak, dual MOSFET-nya saya ganti seperti ini. IGBT sudah terpasang dan ini udah bisa ngelas ya. Tapi ya ketika dibesarkan terlalu besar ya, nggak tahu lagi apa yang rusak. Udah daripada saya rugi waktu ya. Udah lama mesin lasnya ini baru jadi ya, karena pusing. Sempat saya tinggal mesin lasnya karena ya itu bekas garapan orang lain dan udah parah banget ya rusaknya ya. Oke, kita cek dulu untuk PWM nya lur pakai osiloskop biar kelihatan. Nyalakan dulu channelnya. Oke, kita cek untuk PWM nya di sini ya, PWM nya mantap. Oh ya, bentar di sini aja, sebelah sini. Oke, yang satunya kita tancapkan. Ya, BBM sudah stabil. Frekuensi di 28,4 kHz 28,4 kHz dan duty cycle 51%. Itu VRMS nya, VMIN nya 12,8 volt ya. Ya seperti itulah. Suka dukanya nyervis mesin las Cutwell ini ya. Tuh kan, besar banget kan apinya ya lur. Baru hampir 30-an ya. Ini minimal 30 ya. Ini displaynya agak error ini. Oke, mungkin cukup sekian untuk video servis mesin las Cutwell ini ya. Mesin las kali ini kurang maksimal hasilnya. Saya udah berusaha sekuat tenaga dan semuanya udah saya ganti. Saya cek satu persatu normal semua, tapi ya hasilnya nihil. Udah, daripada saya rugi waktu, mending saya kembalikan lagi dengan kondisi seperti ini. Ini udah bisa untuk ngelas ya, udah mendingan daripada sebelumnya. Oke, mohon maaf ya, ini udah saya jelaskan semua pada beliau yang punya temen ya. Jadi kondisinya, gejalanya, dan apa saja yang diganti sudah saya jelaskan semua kepada pemiliknya, dan pemiliknya juga sudah menyetujui. Ini saya kirim apa adanya ya lur, karena ini sudah bekas servisan orang lain yang gagal dan udah pernah diganti-ganti semuanya seenaknya sendiri mungkin gitu ya. Saya nggak tahu yang awalnya itu berapa, karena ini mesin las Cutwell saya cari skemanya agak susah karena dia pakai IGBT ya, agak berbeda. Daripada pusing-pusing, mending ini dikirim apa adanya gitu ya lur. Oke, mohon maaf ya untuk mesin las Cutwell kali ini hasilnya kurang maksimal, tapi udah bisa untuk ngelas ya.